Tak perlu khawatir dan risau. Ternyata Sintayong bongkar rahasia besar yang disembunyikan selama ini. Jelang lawan Filipina. Mengerikan. Di luar dugaan pelatih Filipina berani katakan hal ini terhadap Indonesia jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar bahagia hampiri timnas Indonesia. Fans timnas dibuat bangga, terharu, dan bersuka cita setelah mendengar kabar baik ini. Alhamdulillah, angin segar berhembus di negara Indonesia. Kabar yang sangat-sangat baik dan luar biasa ini diterima timnas Indonesia. Striker timnas semakin tajam karena akan diperkuat pemain naturalisasi ini. Siapakah dia? Tonton video ini sampai habis ya guys. Pamer makan di restoran Indonesia yang ada di Belanda, Toko Rinus Wolf. Apakah ini pertanda Oleh Romenyi siap memperkuat timnas Indonesia? Kehadiran Oleh Romenyi di lini depan timnas Indonesia sangat dinantikan pencinta sepak bola tanah air. Demi bersaing di level Asia bahkan dunia, timnas Indonesia membutuhkan penyerang jempolan. Terlihat jelas ketika timnas Indonesia bersua Australia di Piala Asia 2023 atau ketika bertemu Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia baru-baru ini. Dari dua laga di atas, timnas Indonesia sejatinya sanggup menyaingi Australia dan Irak secara permainan. Namun, yang membedakan adalah kemampuan memanfaatkan peluang menjadi gol. Sejumlah peluang mampu dicetak pemain-pemain timnas Indonesia, namun gagal dikonversi menjadi gol. Karena itu, timnas Indonesia membutuhkan tenaga tambahan di lini depan. Terlebih jika lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia bakal dihadapkan dengan negara-negara top Asia yang memiliki pertahanan super rapat. PSSI paham akan kekurangan pasokan penyerang berkualitas di lini depan timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kabarnya sudah melakukan pendekatan kepada penyerang FC Utrecht, Oleh Romenyi. Sayangnya Oleh Romenyi meminta waktu terkait kesiapan dirinya berganti paspor dari Belanda menjadi Indonesia. Namun bisa saja lewat bantuan beberapa personil timnas Indonesia seperti Calvin Verdonk dan Ragnar Oratmangoen, Oleh Romenyi dalam waktu dekat bersedia memperkuat timnas Indonesia. Terlepas dari itu, Oleh Romenyi semalam mengeluarkan unggahan stories yang menarik perhatian. Ia mengambil foto sedang berada di Toko Rinus Wolf yang berada di Nijmegen, Belanda. Toko ini memang dimiliki orang Belanda, namun makanan yang disajikan adalah makanan khas Indonesia. Mengutip dari website Toko Rinus, rendang merupakan makanan terlaris yang ada di sana. Jadi, apakah ini tanda-tanda Oleh Romenyi siap memperkuat timnas Indonesia? Menarik untuk dinantikan. Mental semakin kuat. Tiba-tiba saja pelatih Filipina yang notabene akan melawan timnas Indonesia secara meyakinkan berani mengatakan hal ini untuk timnas Indonesia. Bikin fans timnas terharu bangga dengarnya. Sampai-sampai Vietnam dijamin langsung bisa khawatir panas dingin dengarnya. Karena peluang Vietnam semakin menipis. Begini pernyataan selengkapnya. Timnas Indonesia adalah kekuatan baru di persepak bolaan Asia. Penilaian tentang skuad Garuda asuhan Sintayong ini diutarakan oleh pelatih Filipina, Tom Saintfiet. Timnas Indonesia akan menjamu Filipina di SUGK pada matchday pemungkas grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Indonesia versus Filipina ini dijadwalkan kick-off Selasa 11 Juni 2024 jam 19:30 waktu Indonesia Barat. Indonesia memiliki 7 poin di peringkat 2, 8 poin di belakang Irak. Vietnam berada di urutan ketiga dengan 6 poin, sementara Filipina baru mengumpulkan 1 poin di tempat terbawah. Filipina sudah tak punya peluang. Sementara itu, kemenangan di pertandingan pemungkas atas Filipina nanti akan memastikan Indonesia menemani Irak lolos ke putaran ketiga. Kami tahu bahwa Indonesia adalah kekuatan baru dalam sepak bola Asia.
Tim dari Indonesia sangat kuat para pemainnya, kata Tom Saintfiet sebelum melatih Filipina di Stadion Somantri Brojonegoro, Jakarta Selatan, Sabtu 8 Juni 2024 malam waktu Indonesia Barat. Saya berasal dari Belgia. Saya bekerja di Belanda. Saya tahu banyak pemain, juga beberapa pemain Belgia seperti Sandy Walsh. Indonesia makin mendekati level Korea Selatan, Jepang, dan negara-negara semacam itu dalam sepak bola Asia, imbuhnya. Kami ingin mencoba mendapatkan hasil yang baik melawan mereka, tapi kami bukan favorit. Kami sangat menghormati mereka, ujar pelatih berusia 51 tahun tersebut. Indonesia adalah favorit kuat untuk pertandingan ini. Akan ada stadion yang penuh dengan penggemar yang fantastis, dan kami akan menikmati bermain untuk publik mereka, dan itu normal sebagai pelatih. Kami tidak akan bermain untuk kalah. Kami tidak akan bermain untuk imbang. Kami akan mencoba untuk menang, tetapi itu akan sangat sulit bagi kami, sambung dia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memiliki modal bagus sebelum berjumpa Filipina. Pelatih asal Korea Selatan itu memiliki misi berat untuk mengantar timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Misi tersebut terjadi saat timnas Indonesia berjumpa Filipina pada laga pamungkas grup F putaran kedua. Pertandingan tersebut bakal digelar pada 11 Juni 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Indonesia wajib menang atas Filipina untuk mengamankan tiket lolos ke putaran ketiga. Sebelum datang ke laga tersebut, Shin Tae-yong punya modal bagus saat berhadapan dengan Filipina. Ketika jadi pelatih tim nasional, Shin Tae-yong baru 2 kali bertemu Filipina. Pertemuan tersebut terjadi saat Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Indonesia. Shin Tae-yong belum terkalahkan dalam laga melawan Filipina. Pertemuan pertama terjadi pada 2 Januari 2023. Saat itu Filipina menjamu timnas Indonesia pada laga terakhir grup A Piala AFF 2022 di Stadion Rizal Memorial, Manila. Timnas Indonesia menang dengan skor 2-1. Gol kemenangan timnas Indonesia dicetak oleh Dendi Sulistiawan dan Marcelino Ferdinand. 1 gol hiburan Filipina dicetak oleh Sebastian Rasmussen. Timnas Indonesia kembali bertemu Filipina di stadion yang sama 11 bulan kemudian. Pertemuan tersebut terjadi pada laga kedua grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Filipina sempat menyulitkan timnas Indonesia yang datang dengan modal buruk usai dihajar Irak 1-5 di Basra. Filipina bahkan unggul lebih dulu melalui gol Patrick Reichelt pada menit ke-23. Tekanan tanpa henti timnas Indonesia akhirnya menghasilkan gol penyeimbang yang dicetak oleh Sadil Ramdhani pada menit ke-70. Skor 1-1 jadi penutup hasil pertemuan kedua. Timnas Indonesia harus waspada dengan perubahan yang dilakukan Filipina dalam beberapa bulan terakhir. Pada skuad terkini, Filipina menurunkan 5 debutan saat berjumpa Vietnam. 5 pemain tersebut tampil di klub luar negeri dan jadi andalan di timnya masing-masing. Pernyataan konyol dan nggak masuk akal dilontarkan anggota Komisi 10. Bisa-bisanya ngomong seperti ini. Bikin fans timnas terheran-heran dan negara lain juga ikutan ngakak dengarnya. Begini penjelasannya. Anggota Komisi X DPR fraksi PDIP Putra Nababan meminta agar komposisi pemain timnas Indonesia 60% berisikan pemain lokal, bukan pemain keturunan atau naturalisasi. Hal tersebut disampaikannya saat rapat kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aryo Tejo dan Sekjen PSSI Yunus Nusi. Putra Nababan turut mengingatkan jangan karena mengincar kemenangan maka mengesampingkan pemain lokal. Saya harus mencatat bahwa di era sekarang ini adalah rekrutmen naturalisasi yang paling banyak. Ini sudah ada 11 pemain dari 2022. Ini banyak sekali pemainnya, bahkan kalau kita lihat timnas, kita kalau lagi bertanding lebih banyak pemain naturalisasinya ketimbang pemain nasional, ujarnya seperti dilansir dari CNN Indonesia. Saya meminta kalau bisa 60% pemain nasional yang main.
Jangan melulu di lapangan pemain naturalisasi. Jangan sampai dibalik atas nama kemenangan dan sebagainya itu jadi dibalik, tambah Putra. Pernyataan Putra Nababan mendapat respons dari warganet, mayoritas mengkritik. Sampai-sampai dia menutup kolom komentar Instagram karena diserbu netizen. Berikut rangkuman kritik warganet di X. Mantap Pak Putra Nababan. Setuju saya. Tapi izin Pak, faktanya bukan 60%, tapi di lapangan itu udah 100% pemain nasional semua. WNI semua loh itu yang main. Ujar et al. Putra Nababan ini gak ngerti, dia cari panggung. Tanpa turun apa yang terjadi di pemain Liga Guyonan Indonesia, ungkap et 9. Dibilangin Bang Taufik Hidayat kan emang komisi X buahnya aktikus yang ngehambat, bahkan anggaran yang keluar buat pembinaan atlet sedikit event merk pensiun ada jaminan. Duitnya pada dimakan sendiri. Kupagi sedih grup BPK Putra Nababan yang masuk circle Bung Tewel, kata et 2N. Kalau Anda tahu bola sih Pak, harusnya liganya dulu yang disoroti, baru soroti timnasnya. Atau emang timnas lagi rame terus Anda ikutan pansos, sindir @3. Putra Nababan kalau paham sepak bola, coba nonton Liga 1 dan 2. Tonton aja semusim kemarin full gimana kualitas pemain lokal, kebanyakan baru deh ngebacot. Mau kualitas lokalnya bagus. Belajar dari Jepang ngebangun pondasinya. Kalau ke Eropa itu udah ada contoh pemain diaspora di timnas, ujar Ra. Nah itu tadi guys pernyataan gak masuk akalnya. Bagaimana menurut kalian, apakah kalian setuju dengan pernyataan anggota DPR tersebut? Kalau admin sih jelas gak setuju ya. Semoga saja orang itu mau merubah pikirannya. Ya harusnya 90% timnas diisi oleh pemain naturalisasi lah. Karena kita sudah tahu bagaimana kemampuan antara pemain lokal pride dan naturalisasi. Semoga saja PSSI tidak mendengar saran dari DPR konyol tersebut. Dan PSSI tetap menjadikan timnas kalau bisa skuadnya full naturalisasi. Jay Itzes resmi dicoret dari skuad timnas Indonesia untuk pertandingan kontra Irak pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab sang bek tengah berusia 24 baru saja mengantarkan klubnya, Venezia, mendapatkan tiket promosi ke Serie A. Gili Arancioner Verdi berhasil mengamankan promosi setelah mengalahkan Cremonese pada laga leg kedua di final playoff, Senin 3 Juni 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Gol Christian Gitjar pada menit ke-24 menjadi satu-satunya pembeda dalam laga itu, selagi Itzes berhasil membantu timnya lewat penampilan solid di belakang. Itzes merupakan pemain andalan Venezia di musim ini dengan mencatatkan 3 gol dari 30 penampilan di sepanjang musim. Dengan demikian, Itzes diperkirakan baru bisa bergabung dengan timnas Indonesia pada hari Rabu 5 Juni 2024 mendatang. Pelatih Sintayong telah mengatakan hal itu secara langsung dan dengan demikian, Itzes takkan bermain di laga kontra Irak. Untuk Jay Itzes, karena dia masuk playoff promosi Serie B, maka dia baru datang tanggal 5 Juni, kata Sintayong pada 28 Mei 2024 lalu. Jadi, pertandingan lawan Irak, dia tidak akan bermain, tambah pelatih asal Korea Selatan. Ketiadaan Jay Itzes tentunya bakal memberi pengaruh kepada timnas Indonesia. Namun demikian, Sintayong sudah punya penangkalnya. Sang pelatih asal Korea Selatan telah menunjukkannya dalam pertandingan uji coba kontra Tanzania pada Minggu 2 Juni 2024 lalu. Timnas Indonesia gagal menang dalam laga itu, namun berhasil menunjukkan dominasinya lewat penciptaan peluang. Dalam pertandingan itu, Sintayong kembali mengandalkan formasi andalannya dengan skema 3 bek tengah. Dia biasanya berganti-ganti antara 3-5-2 dan 3-4-3. Dalam laga kontra Tanzania, giliran formasi 3-4-3 yang digunakan. Untuk partai kontra Irak, Sintayong diperkirakan mengandalkan susunan pemain di sektor belakang dengan skema yang hampir sama. Dalam laga itu, STY mengandalkan Rizky Ridho sebagai bek tengah di sisi kiri, pos yang biasanya ditempati oleh Itzes.
Sementara itu, dua bek tengah lain yang menemani Ridho adalah Jordi Amat yang beroperasi di tengah dan Sandy Walsh yang bermain di sisi kanan. Skema 3 bek tengah ini diperkirakan bakal dimainkan lagi oleh Shin Tae-yong ketika timnas Indonesia menghadapi Irak. Di pos penjaga gawang, timnas Indonesia bakal kedatangan Nado Argawinata, namun Hernando Ari tetap diharapkan menjadi starter. Sedangkan di lini tengah, dua Tom Haye dan Ivar Jenner diperkirakan menjadi andalan dibantu oleh Asnawi Mangkualam di sisi kanan. Namun pos back sayap kiri akan sulit diterka karena akan diperebutkan oleh 3 pemain, yaitu Saina Patinama, Pratama Arhan, dan Nathan Chuaon. Dalam laga kontra Tanzania, Shin Tae-yong mengandalkan Saina Patinama di pos back kiri. Namun, dia juga bisa mempertimbangkan Arhan sebagai starter. Sementara itu di lini serang, trio Rafael Struijk, Ragnar Oratmangoen, dan Marcelino Ferdinand diperkirakan tidak akan berubah.